Baik. Bismillah ya. Pada tanggal 16 Agustus 2021 kita masuk pada pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Ini sebetulnya saya ambil dari pertemuan yang pertama, kemudian saya coba konsen kepada pertemuan yang kedua. Sebab pada pertemuan yang kedua, sebetulnya kita belajar atau materi kita semua berkenaan dengan negara hukum dan negara hukum Indonesia. Itu ya. Jadi konsep dasar pendidikan kewarganegaraan di negara hukum Indonesia ketika digabung seperti itu hasilnya. Oke. Kemudian di sini sudah hadir yaitu Mbak Tasya Kamila. Halo Mbak Tasya Kamila. Iya Pak. Bisa ditampilkan. Siapa tahu kita bertemu ya, biar ini gini, walaupun kita tatap maya, setidaknya ketika suatu saat kita dipertemukan di Muhammadiyah Kuningan, kita bisa saling sapa gitu ya, sehingga ketika pandemi ini berakhir kita bisa saling kenal secara dunia nyata. Oke. Mbak Aska Tasya Kamila, dari mana Mbak? Dari Ciawi, Pak. Ciawi, oke ya. Kita sambil berjalan nanti ketika nanti teman-teman coba menjawab, coba sebutkan namanya gitu ya. Oke Mbak Aska Tasya Kamila, kemarin saya sudah singgung atau membuka tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau kita semua belajar di Fakultas Keguruan, tentunya tidak asing ketika kita belajar atau menemukan kata pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Aska Tasya Kamila, yaitu kira-kira kemarin sudah belajar Pancasila dan kewarganegaraan, betul Mbak? Iya Pak. Ya, oke. Kalau sekarang mata kuliahnya berubah menjadi konsep dasar pendidikan kewarganegaraan, itu kan merupakan lanjutan ya dari mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan. Artinya kita lebih fokus kepada konsep dasar pendidikannya di bidang warga negara itu. Kira-kira dalam pandangan Mbak Tasya Kamila, apa sih yang dinamakan dengan konsep dasar pendidikan? Biar saya tahu arah teman-teman kemana, karena tugas saya itu hanya mengarahkan gitu ya, mengarahkan karena setiap teman-teman mempunyai pemikiran-pemikiran tersendiri. Oke, kira-kira seperti itu Mbak Aska. Menurut Mbak Aska, konsep dasar pendidikan itu apa? Gitu. Menurut Azka mah, konsep dasar pendidikan itu mungkin yang diajarin dalam pelajarannya, yang diajarkan dalam pelajarannya itu hanya konsep dasarnya aja, maksudnya teh, misalnya dasar-dasarnya aja, nggak terlalu mendalam gitu teh Pak. Iya. Bukannya kalau dasar dengan dalam itu sama enggak? Kalau dalam pasti ada dasarnya enggak? Kalau dalam itu ada dasarnya, Pak. Iya, iya. Jadi kalau mendalam tidak mendasar, kira-kira ada ujungnya enggak?
Kalau dalam nggak mendasar berarti nggak ada ujungnya, Pak. Nggak ada ujungnya ya. Oke. Jadi itu ya, tapi nggak apa-apa. Maksud saya gini, biar teman-teman itu tahu bagaimana kuliah kita dilakukan. Itu pendapat dari Mbak Aska Tasya Kamila bahwa konsep dasar itu hanya memberikan dasar, tidak mendalam. Ya, ternyata agak membingungkan saya dan Mbak Tasya sendiri ketika dalam tidak memiliki dasar ya. Karena ada pepatah sedalam-dalamnya lautan pasti ada dasarnya, gitu kan? Nah, ini kan jadi ketika dalamnya sampai mana, dasarnya di mana, sehingga membuat bingung saya dan Mbak Aska sendiri. Oke, nggak apa-apa ya. Sehingga kita akan menemukan sebetulnya yang dimaksud dengan konsep dasar pendidikan kewarganegaraan itu di mana. Oke, di sini sudah hadir yaitu Mbak Siti Komalasari. Halo Mbak Siti. Halo Mbak Siti. Oke, mungkin Mbak Siti masih wiridan setelah Ba'da Juhur ya. Kita masuk ke Mbak Ariska Zulianti. Halo Mbak Ariska. Ya Pak. Ya, coba nanti. Tadi dikatakan oleh Mbak Aska itu sangat menarik bahwa konsep dasar itu hanya mempelajari dasar-dasarnya dan tidak mendalam. Nah, itu kan ini kan karena kita akan mengajarkan konsep dasar ini kan terhadap adik-adik kita yang ada di SD gitu ya. Nah, ntar jangan ditanya kayak gini. Dalam tapi tidak berdasar, ini kan agak susah ditebak gitu ya, agak susah ditangkap oleh kita semua. Seperti misalkan pertanyaan juga yang kita tidak bisa jawab, yaitu Mbak Ariska ketika ditanya sama anak SD, Ibu kalau Mbak Ariska memberikan pertanyaan misalkan ke anak SD, Dek, kalau misalkan matahari itu terbit dari timur, tenggelam di mana kira-kira Mbak? Di barat, Pak. Di barat, itu jawaban Mbak Ariska. Tetapi anak SD akan menjawabnya tenggelam itu di laut. Benar nggak Mbak Ariska? Iya, Pak. Iya, karena kan bukan mengacu kepada terbenam. Yang saya katakan adalah tenggelam. Ya, iya kan? Coba kita kalau bilang tenggelam berarti antara objek yang akan hilang itu dengan objek yang satunya itu lebih besar objek yang akan dimasuki, itu namanya tenggelam. Nah kan anak SD kan adik-adik kita di SD akan berpikir seperti itu. Kemudian kita menjustifikasi bahwa jawabannya itu keliru gitu ya terhadap adik-adik kita yang ada di SD. Tetapi yang kemudian timbul pertanyaan, sebetulnya jawaban adik-adik SD yang keliru versi gurunya atau gurunya yang memberikan pertanyaan yang keliru untuk dijawab. Kira-kira gimana Mbak Ariska? Si anaknya kurang memahami pertanyaan dari guru mungkin, Pak. Kan jelas. Kalau saya tanya ke Mbak Aska, ini kebetulan masih ada Mbak. Mbak Aska, kalau yang namanya tenggelam itu gimana Mbak? Pikiran tenggelam, kata tenggelam ya. Itu tenggelam. Ya, coba Mbak Aska definisikan kira-kira tenggelam itu apa sih? Tenggelam teh turun ke bawah, Iya. masuk ke dalam air. Iya. Dan karena Mbak air yang ada di dalam kolam itu tidak sebanding dengan tingginya Mbak Aska, kira-kira gitu kan ya, tenggelam akhirnya kan? Iya. Ya. Nah itu karena dalam gini Mbak Ariska, kalau dalam kacamata kita saat SD, matahari dan laut itu besar mana? Kita lihat, tentunya besar
lautan, kan gitu ya. Coba kita lihat. Ini kita bermain bagaimana teman-teman SD kadang sering dimarahi oleh gurunya, ya. Sementara karena guru tidak kurang memahami akan konsep dasar, akhirnya menyalahkan mereka. Itu ini jangan sampai terjadi. Nah, ketika kita SD kita berpikir bahwa matahari dan laut itu besaran laut. Jadi ketika ada orang tua, matahari atau ada guru mengatakan kira-kira matahari tenggelam di mana? Pasti tidak di kolam jawabnya, ataupun tidak di barat. Tetapi di laut, karena bentuk laut, anggapan mereka itu lebih besar dibandingkan dengan matahari. Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa menggunakan kata tenggelam? Kenapa pertanyaan tidak menggunakan kata terbenam? Nah, ini kan konsep dua makna yang berbeda kan. Nah, akhirnya kan kalau Mbak Ariska kalau tadi jawabannya tenggelam, masih dimarahin nggak? Kira-kira apakah kita harus introspeksi terhadap diri kita yang memberi pertanyaan atau seperti apa, Mbak? Halo Mbak Ariska. Mbak Ariska, bisa dengar suara saya, Mbak? Mbak Aska bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Pak. Iya. Mbak Ariska Yuliani bisa dengar suara saya, Mbak? Oke. Mbak Aska kira-kira akan berani nggak Mbak Aska ketika memang ada satu pertanyaan yang kita buat agak aneh gitu kan ya, bisa nggak kita berani nggak mengklarifikasi pernyataan-pernyataan tersebut terhadap murid kita yang masih SD, atau kita malu atau enggak? Kira-kira malu enggak? Enggak, Pak. Soalnya emang mungkin salah kita dalam penggunaan katanya. Oke, gitu ya. Jadi walaupun yang diajari oleh kita adalah masih anak-anak, di dalam bidang pengetahuan itu tidak boleh ada kata malu. Itu. Kita sama ketika nanti saya melakukan pembelajaran dan agak keseleo gitu ya. Keseleo dalam artian menggunakan konsep yang agak tidak sesuai, teman-teman, artinya terbuka ruang ya untuk mengklarifikasi. Nah, ini nanti yang dinamakan bahwa konsep dasar dari suatu pendidikan kewarganegaraan itu akan ketemu. Oke, di sini ada Mbak Yesi Giselawati. Halo Mbak Yesi. Ya, Pak. Ya. Kira-kira kalau Mbak Yesi berani nggak Mbak untuk memberikan klarifikasi semacam itu? Enggak, Pak. Lebih ke introspeksi karena emang salah kitanya gitu, teh, Pak. Dan Mbak, respeknya gimana kira-kira kalau ada anak jawabnya justru tenggelamnya di laut, apa Mbak akan menyalahkan anak tersebut atau aduh iya ya kok pertanyaan saya jadinya jawabannya keliru bagi anak-anak? Nggak nyalahin Pak. Bisa nggak mengklarifikasi? Mengklarifikasi itu yang dimaksudkan oleh Ibu, nah bukan tenggelam dalam artian kecebur ke air, tapi yang dimaksudkan tenggelam di dalam hal ini adalah terbenam, karena terbenam berarti menghilang, ya kan gitu, kan bisa kan sebetulnya. Nah itu yang coba kita belajar ke arah situ, karena mungkin Mbak Yesi punya teman pernah jawabannya kayak seperti itu karena berawal dari pertanyaan guru yang kadang agak keliru gitu ya. Pernah nggak menemukan hal seperti itu? Pernah, Pak, pernah. Nah, itu gurunya marah nggak? Enggak. Malah disalahin aja karena kan, nah ini enggaknya kan menimbulkan pertanyaan
Kenapa kita di dalam mengajarkan satu ilmu pengetahuan, ya, dalam sekolah dasar tidak berani terbuka? Apakah memang kita itu karena sudah dewasa, kita lebih dewasa dari mereka, sehingga kita malu untuk mengungkapkan atau melakukan semacam klarifikasi? Atau kira-kira gimana pandangan waktu saat itu, atau nerima-nerima saja karena memang kita tidak tahu konsepnya? Gimana Mbak Yesi? Halo Mbak Yesi. Oke, hilang ya Mbak Aska, Mbak Yesinya. Ya, di sini ada Mbak Siti Komalasari. Halo Mbak Siti. Yang tadi ya, Mbak. Oke. Ya, halo Mbak Siti. Halo. Halo Mbak Siti. Oke, Mbak Rafidita Rahman. Halo Mbak Rafidita. Oke ya, tidak merespon. Mbak Regita Putri Pramesti. Halo Mbak Regita. Oke ya, tidak merespon juga. Iya, Ya, Pak. ada ya. Oke, Mbak Regita coba ditampilkan. Oke. Ya, Mbak Regita kira-kira berani nggak mengklarifikasi atas pernyataan kesalahan yang dilakukan oleh seorang guru di hadapan anak-anak yang Anda anggap itu masih kecil? Berani nggak? Kalau Anda ikut dari pertama bisa nyambung kayaknya. Maksudnya gimana, Pak? Baru masuk ya? Udah dari tadi, Pak. Oh iya. Misalkan gini tadi. Seorang guru tadi kan menyatakan bahwa matahari terbit dari timur, tenggelam di, anak muridnya jawab di laut. Iya. Kemudian Anda marah terhadap anak murid yang jawabnya tenggelamnya di laut. Seharusnya kan di barat, itu persepsi Anda. Tetapi karena akibat dari pertanyaan tadi yang menyebabkan anak murid menjawabnya tenggelamnya di laut, karena Anda berkata tenggelam di mana. Nah, itu ya. Kira-kira berani nggak mengklarifikasi justru tidak menyalahkan muridnya? Kadang kan yang kita temui anak SD atau adik-adik kita yang masih SD tidak nurut terhadap orang tuanya dan lebih nurut pada gurunya. Nih, kira-kira sebagai seorang guru kan mempunyai tugas untuk mengklarifikasi satu konsep yang dimilikinya. Berani nggak? Dan kira-kira berani nggak? Oh iya ya, Berani, Pak. saya yang salah gitu. Saya jangan marah-marah dengan dia. Memang dia betul kalau tenggelam itu di laut. Gitu. Matahari persepsinya adalah kecil, laut besar. Berani nggak? Atau malu? Berani, Pak. Berani, Pak. Berani Mbak Regita? Kayak misalnya kita lebih bilangin ke dia gitu, bukan, Pak? Iya, oh iya, ibunya yang salah, bukan tenggelam gitu, tetapi terbenam. Maksud ibu gitu kan, karena memang jawabannya sebetulnya betul kan? Jawaban tenggelam di laut itu betul. Karena dalam pandangan orang dewasa, pandangan anak kecil, yang namanya matahari itu kelihatannya lebih besar, lebih kecil dibandingkan laut. Makanya kalau tenggelam ya di laut. Nah, kira-kira berani nggak Mbak Regita mengklarifikasi? Oh, maksud ibu bukan tenggelam ya, tetapi terbenam. Nah, ini kan berkaitan nanti dengan konsep. Kita belajar konsep. Berani nggak Mbak? Kalau misalnya untuk ngasih tahu ya berani, Pak, misalnya. Ya. Yang benar kayak gini, misalnya namanya yang benar kayak gini deh, gitu-gitu. Kalau ngasih tahu yang lebih baik sih berani, Pak. Ya, yang benar kayak gimana? Kan karena sisi kita yang mengeluarkan pertanyaannya justru matahari tenggelam loh, kata yang kita sebagai seorang guru menggunakan kata matahari tenggelam di. Nah, itu kan akhirnya mereka jawabnya di laut. Iya kan? Nah, ya, bisa kita mengklarifikasi
sebetulnya kan bukan mereka yang melakukan satu kesalahan, tetapi karena kita dalam memilih konsep, ya, dalam konsep ini adalah memilih pengertian yang tepat, kata yang tepat untuk menyusunnya itu justru kita terjebak. Kadang kan mungkin ini hanya sebagai salah satu contoh, ya, contoh. Tapi beranikah seorang guru itu mengklarifikasinya? Berani nggak? Oh, maksudnya enggak, bukan itu gitu. Berani, Pak. Berani. Oke ya. Oke, Mbak. Memang itu harus dilakukan karena nanti bahwa di dalam pengembangan ilmu pengetahuan harus ada saling keterbukaan antara guru dengan muridnya. Begitu, Mbak Regita ya. Jadi jangan malu, oh dia kan anak-anak. Nah, akhirnya ntar kelamaan itu akan menjadi dogma. Dan ketika ada satu pertanyaan justru yang benar, ya, gini, ada pertanyaan yang benar. Matahari terbit dari timur, terbenam di, akhirnya jawabannya juga laut. Nah, itu. Iya kan? Tidak terbenam di tidak terbenamnya di barat lagi. Nah, ini. Jadi memang harus hati-hati sekali ketika kita menggunakan konsep dasar. Ya, karena konsep dasar berkaitan dengan pengertian. Ya. Jadi kalau yang dinamakan konsep itu mendekati suatu pengertian dasar, ya. Jadi dasar ini bukan sekolah dasar, ya. Tapi dasar ini adalah fondasi dari pembentukan-pembentukan di dalam menguatkan dunia pendidikan. Oke, di sini ada Mbak Miftahul Farhan. Miftahul, Mbak Thomas ini. Halo Mbak Thomas Mifsa. Oke, tidak ada ya. Mbak Teti Sumiati. Halo Mbak Teti. Oke. Iya Pak. Ya, Mbak Teti. Menurut Mbak Teti sendiri konsep itu apa Mbak? Ini kan konsep dasar ya, konsep dasar pendidikan. Kemarin kita sudah dapat Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, kira-kira kalau menurut Mbak Teti Sumiati, konsep itu apa Mbak? Halo Mbak, mungkin lagi mencari, oh ya, sudah ya. Gimana Mbak Teti Sumiati, konsep itu apa Mbak? Jangan di-unmute. Suatu konsep yang akan direncanakan gitu Pak. Konsep itu sesuatu yang direncanakan. Direncanakan. Itu dari konsep. Kalau kita menyatakan sekolah, itu konsepnya apa sekolah? Halo? Iya Pak. Ya, kalau kita ada orang menyatakan sekolah, itu konsep dari sekolah apa kalau sesuatu yang sudah ditentukan? Ini mungkin sinyal dari Mbak Teti. Mbak Wulan, Junengsi. Halo Mbak Wulan. Iya Pak, kenapa? Oke. Ya ketika tadi kan dikatakan bahwa oleh Mbak Yesi ya bahwa konsep itu sesuatu yang hendak dilakukan. Kalau menurut Mbak sendiri, Mbak Wulan, ketika ada yang mengatakan sekolah, kira-kira konsep dari sekolah itu apa, Mbak? Bapak maaf, suaranya putus-putus. Oh iya, kalau ada yang mengatakan sekolah, konsep dari sekolah itu menurut Mbak Wulan seperti apa, Mbak? Oke, ya kita sambil menunggu Mbak Wulan. Mbak Elsa, halo Mbak Elsa. Halo Mbak Elsa.
Oke ya, Mbak Elsa masih belum menampakkan wujudnya. Mbak Dinda, halo Mbak Dinda. Mbak Dinda Fadialah. Oke ya, belum menampakkan juga. Mbak Hilda. Halo Mbak Hilda. Mbak Nia Melani. Halo Mbak Nia Melani. Ya, Pak. Ya, oke, Mbak Nia. Tadi nyimak nggak dari tadi? Sinyalnya putus-putus, Pak. Oh, ya. Oke. Kalau Mbak Salsabila, halo Mbak Salsa. Ya, Pak. Ya, tadi nyimak nggak Mbak? Iya. Oke. Tadi ketika Mbak salah satu teman Anda bicara tentang konsep sesuatu yang ingin dicapai, ketika saya katakan sekolah, bagaimana Mbak dengan konsep sekolah? Apa yang Mbak pahami tentang konsep sekolah? Sekolah aja. Dari kata sekolah. Halo Mbak. Halo? Halo Mbak Salsa? Oke, Mbak Salsa mungkin menemui kendala di sinyalnya. Ini ada Mbak Lulu. Halo Mbak Lulu. Lulu Safitri. Halo Mbak Lulu. Ya. Ketika ada yang mengatakan sekolah, kira-kira menurut Mbak Lulu konsep sekolah itu apa Mbak? Kayak belajar gitu. Ya, tempat belajar. Terus ya bisa dibantu oleh yang lain. Ya. Ketika bicara sekolah, konsepnya apa sekolah itu? Syafina mau bantu, Pak. Ya, silakan Mbak. Mbak Syafina Ananda. Ya, silakan Mbak. Jadi konsep sekolah itu wahana atau lembaga tempat belajar mengajar gitu, Pak. Atau tempat menerima pelajaran. Oke. Ya. Dikatakan oleh Mbak Tiana ya Ananda bahwa sekolah itu adalah tempat langsung suatu lembaga ataupun tempat ya. Nah, oke, itu adalah konsep yang diberikan oleh Mbak Ananda. Apakah kemudian kita menjustifikasi bahwa konsep atau, nah, saya bilang baru atau ya, pengertian yang diberikan oleh Mbak Ananda itu bisa disalahkan oleh Mbak Teti. Mbak Teti tidak sepaham gitu loh. Apa tidak ikutlah dengan konsepnya Mbak Ananda. Bisa nggak Mbak Teti Suniati? Menurut saya konsepnya beda gitu. Bisa nggak? Mungkin sama, Pak. Sama apa? Memang nggak punya ide lagi? Nah, itu kan. Enggak, sama apa? Memang takut idenya salah. Ayo. Ya, ini kan kadang menjadi pertanyaan kita semua. Jadi gini, tapi nggak apa-apa, kalau sama juga nggak apa-apa ya, bahwa pendidikan sekolah itu merupakan lembaga pendidikan di mana terdapat kegiatan belajar mengajar. Ya tidak apa-apa, kalaupun mau mengatakan sama, ya berarti apa yang dikatakan terdahulu akan menjadi semacam konsep yang diikuti oleh yang selanjutnya. Kemudian dari yang selanjutnya ini menjadi dasar ya dalam dasar apa? Dalam melakukan suatu pengertian. Nah, ketika orang bicara sekolah,
berarti oh itu pasti ada tempat belajar, mengajar, merupakan suatu lembaga pendidikan. Kan orang akhirnya berkembang ke arah situ kan. Nah, itulah yang dikatakan Mbak Aska konsep dasar ya. Jadi konsep dasar itu menemukan pengertian-pengertian yang mendekati dengan wujudnya. Nah, baik wujudnya itu memang ada ya, ada berwujud maupun dalam wujud yang abstrak. Ya kan? Nah, kalau batu, ada yang mengatakan batu itu keras. Pengertian batu adalah suatu benda yang keras. Misalkan bisa saja seperti itu. Dan itu bisa diterima. Nah, maksudnya ketika kita memberikan satu pemahaman-pemahaman dalam dunia pendidikan, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih konsepnya. Nah, kalau kita sudah ketemu kata kunci tadi, kata kunci yang saya suguhkan itu adalah tenggelam. Orang kan bisa mengartikannya lain. Ya, tadi Mbak Aska akan mengartikannya lain, misalkan Mbak Nia mengartikannya lain, Mbak Yang mengartikannya lain, ya kan karena tenggelam. Tapi ada konsep dasarnya dari kata tenggelam itu. Apa konsep dasarnya? Yaitu ketika Anda misalkan tidak bisa berenang di kolam itu akan tenggelam. Misalkan ada yang mengatakan tadi matahari dalam pandangan anak-anak dan dalam pandangan kita itu lebih kecil dibandingkan lautan. Jadi wajar kalau matahari itu tenggelam juga di lautan. Nah, ini kan konsep dasar. Jadi kalau kita telusuri lagi, ternyata konsep dasar antara objek yang dijatuhkan dengan objek yang ada ya, itu besarnya atau objek yang dijatuhkan itu lebih kecil. Maka disebutlah itu tenggelam dan jatuhnya ke air, itu tenggelam. Nah, ini biar teman-teman akan paham bagaimana cara mengajarkan ya pendidikan kewarganegaraan dengan memilih kata yang sederhana tetapi bisa dimengerti oleh anak-anak maupun nanti oleh orang tuanya. Jangan negara dengan konsep yang kita miliki akhirnya anak dengan orang tuanya itu berantem. Enggak, kata bu guru tuh ya, kalau tenggelam itu di laut. Nah, ini kan akan jadi celaka. Kata anak ibunya apa orang tua anaknya enggak, itu mungkin ibu gurunya salah mengucapkan, bukan tenggelam deh, tetapi terbenam. Tapi anak kan kadang tidak mau mengikut terhadap orang tua. Ini yang kemudian bahwa dunia pendidikan kita terjebak ya, terjebak dan tidak tepat cara penggunaan konsep dasarnya. Makanya pada kapan konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu core mata kuliahnya. Karena pada semester 1 kita semua sudah mendapatkan mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya. Oke, kira-kira itu Mbak ya. Jadi nanti yang namanya konsep dasar kita memilih pengertian yang bisa diterima baik oleh kita sebagai yang mengajarkan, siswa sebagai peserta didik, dan juga dengan orang tuanya. Nah ini, karena setiap pendidikan, kemajuan pendidikan itu harus selalu digali bagaimana memformat pendidikan itu yang baik. Oke, kita masuk kepada slide yang kedua. Oke ya. Jadi, nah ini coba saya mengambil ya. Pendidikan diidentikan dengan sekolah atau guru mengajar. Kan hampir sama nih. Ini konsep dasar ya, contoh konsep dasar. Pendidikan merupakan aktivitas semua potensi manusia melalui interaksi. Itu memang masuk dalam konsep dasar, pengertian dasar. Yang ketiga, pendidikan metamorfosis perilaku. Nah, kan kedewasaan. Kemudian keempat, pendidikan sebagai proses evaluasi yang dilakukan secara non-diskriminasi. Ini kan konsep-konsep dasar. Jadi konsep dasar itu adalah konsep yang Anda harus pilih mana yang tepat untuk disampaikan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan usia. Oke. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang akan didiskusikan? Halo?
Oke, Mbak, yang sebelum saya lanjut, ada yang akan didiskusikan nggak? Biar kita paham ya, karena konsep dasar pendidikan kewarganegaraan, kenapa saya selalu menekankannya kepada konsep dasarnya? Karena ini akan digunakan dalam mata kuliah apapun. Anda harus menemukan konsep dasarnya, sehingga ketika mengajarkan itu akan mudah. Kalau kewarganegaranya kan sudah hatam di semester pertama. Nah, nanti baru, dan ini hanya nanti core kecilnya adalah kewarganegaraan, kita tarik kepada konsep dasarnya semua. Cara menyampaikannya seperti apa. Itu. Oke, Mbak Siti Komalasari gimana? Ada yang akan didiskusikan? Mbak Lulu atau yang lainnya? Atau udah paham? Atau bingung? Ya, Mbak Ananda gimana, Mbak? Siafina. Iya, Pak. Ya, gimana? Ada yang akan didiskusikan atau sudah paham tentang konsep dasar atau tambah bingung, Pak? Gitu. Agak sedikit bingung, Pak. Lebih baik jadi intinya aja gitu. Jadi tadi tuh agak kepanjangan gitu. Jadi lebih bingung, agak bingung. Iya, yaitu kalau Anda bingung kan ada satu proses yang namanya proses berpikir, ya kan? Nah itu nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Yang penting kan agak bingung, kan tidak bingung gitu ya. Yang penting agak bingung. Kalau bingungnya banyak ini yang agak bahaya juga misalnya. Tapi kalau bingungnya sedikit, ya namanya juga proses belajar. Dalam artian gini, Anda ya kita semua ketika belajar itu dengan kebingungan yang ada, sebetulnya kita coba meraba-raba mana sih yang pas, ya kan? Nah, kalau tidak bingung, justru kadang juga guru, dosen atau siapapun itu akan atau gurunya juga bingung. Ini sebetulnya mengerti atau tidak. Ya makanya ketika saya tanya apa bisa dilanjutkan atau ada yang harus disampaikan lagi di sini, itu kan membuat saya juga bingung. Ini sudah mengerti atau memang nah itulah semacam itu. Jadi kenapa konsep dasar itu penting? Ya, kalau sederhananya gini, ketika Mbak Siafina Ananda mengajar nanti ya di bidang apapun karena konsep dasar, maka pilihlah kata yang tepat untuk usia anak. Ya kan kalau misalkan SD itu kelas 1 sampai kelas 6, usia 7 sampai 13, gitu kira-kira kan penerapannya beda. Nah itu, jadi pilihan kata atau dalam bahasa Indonesia itu sering dinamakan diksi, harus katanya yang tepat. Jangan kita menggunakan kata yang semau kita. Gitu kira-kira Mbak Ananda sebetulnya ya, konsep dasar itu bukan tanpa dasar. Dasarnya kita kuat, maka tadi bisa mendalam. Ya kan? Kan gini, kalau suatu laut itu dasarnya kuat, dasar ya, bisa dipijak oleh kita dasarnya, maka kita nyemplung ke laut pun enak. Nah, tapi kalau dasar lautnya sendiri tidak kuat, kan kita ragu-ragu, mau nyemplung nanti di situ ada lumpur hidup, gimana? Nah, itulah, itu yang dimaksud ya. Iya, Pak. Oke, kira-kira gitu Mbak Ananda. Iya, Oke? Pak, baik. Ya. Ya, oke. Yang lain gimana? Halo, yang lain? Oke, mungkin yang lain sudah mengerti atau tambah bingung atau lebih bingung dari Mbak Ananda gitu ya. Oke, kita lanjut pada ini konsep secara keseluruhan, bahwa secara kalau makro itu secara keseluruhan. Berarti konsep dasar pendidikan secara umum yaitu arah ya, kita harus tahu arah dari program pendidikan itu apa, arah dari kita mengajarkan kewarganegaraan itu apa. Maka nanti juga akan ditarik pada konsep dasarnya. Kemudian apa yang dipelajari? Nah, kalau pertanyaan apa yang dipelajari merupakan objek kajiannya. Nah, objek kajian dalam kewarganegaraan berarti objek kajiannya adalah citizen atau warga negara, ya. Kalau citizen ada juga yang menamakan warga kota, ya tidak jadi masalah. Nah, tapi nanti yang perlu diketahui konsep dasarnya adalah apakah ciri dari warga negara itu sama dengan ciri yang ada di dalam bangsa. Kemudian selanjutnya kita mengambil kembali mata kuliah yang sudah kita lakukan. Apakah sama warga negara itu sama
Pancasila dengan kewarganegaraan itu sama enggak? Nah itu. Nah makanya pada semester awal itu tuntutannya dalam mempelajari mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu teman-teman disuruh membedakan, ya. Targetan awalnya adalah membedakan terlebih dahulu mana yang merupakan konsep dari Pancasila, mana yang merupakan konsep dari kewarganegaraan. Nah, gitu. Ketika semester awal sudah ketemu, maka di semester 2 ini kita baru membuat satu konsep dasar pendidikan kewarganegaraannya. Nah, itu ya. Jadi penyampaiannya supaya tidak keliru antara ketika teman-teman berbicara Pancasila ataupun berbicara kewarganegaraan. Oke. Nah, jadi selain itu juga melaksanakan program, kemudian bagaimana keberhasilan dari sebuah program. Itu adalah tujuan secara umum. Ketika ditarik ke bidang mikronya, maka Anda harus menguasai terlebih dahulu komponen mengajar, akan dapat melaksanakan kegiatan secara keseluruhan yang kompleks. Nah, itu ya. Jadi kita harus menguasai dulu apa ya secara keseluruhan itu, yaitu konsep-konsep yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, dari situlah karena kita tahu siapa yang diajarkan oleh kita, misalkan adalah ada yang mengajar di PAUD, ada yang mengajar di sekolah dasar, kemudian di SMP dan SMA, maka lakukan penyederhanaan situasi, ya, dalam hal ini adalah berarti penyederhanaan kata-kata yang berbeda antara anak PAUD sampai dengan anak SMA. Jadi gini, caranya ketika misalkan awal-awal kita mengajar kelas 1 SD, tiba-tiba kita disuruh mengajar kelas 3 SD. Nah, pilihan atau konsep dasar dalam memilih kalimat-kalimatnya pun itu harus berbeda. Jangan disamakan, gitu ya. Oke, jadi perhatian dapat ditunjukkan sepenuhnya kepada pembinaan keterampilan tertentu yang merupakan komponen dari kegiatan mengajar. Nah ini, menyederhanakan situasi latihan diperlukan atau lebih dimungkinkan untuk mengadakan observasi. Nah ini sebetulnya media pembelajaran hari ini, observasi itu lebih penting hari ini ya, ketika kita sama-sama belajar kewarganegaraan. Oke, satu lagi konsepnya, ini baru tentang tantangan yang dihadapi mikro atau dunia pendidikan kita. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan ilmunya di mata kuliah lain. Saya hanya menambahkan, yaitu bahwa tujuan pendidikan itu harus meningkatkan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, kemudian peningkatan akses dari pendidikan. Itu komponen makronya. Oke ya. Nah, kita baru masuk hari ini kenapa pendidikan Pancasila konsep dasar yang berkenaan dengan kewarganegaraan diajarkan, karena sebetulnya untuk menguatkan bagaimana negara hukum itu harus melindungi para peserta didik. Maka konsep dasarnya diterapkan kepada mata pelajarannya atau mata kuliah hari ini, yaitu mata kuliah pendidikan konsep dasar pendidikan kewarganegaraan, tidak pada konsep dasar pendidikan Pancasila. Karena tadi semester pertama kita sudah bisa membedakan apa itu Pancasila, apa itu kewarganegaraan. Nah, maka semester 2 inilah yang diperkuat, karena tidaklah mungkin anak-anak SD itu belajar Pancasila secara mendalam sebagaimana anak-anak SMP maupun SMA. Ya, walaupun ditemukan SMP dan SMA sendiri masih bingung untuk membedakan mana yang merupakan dasar dari pendidikan kewarganegaraan. Oke, itu. Jadi kenapa konsep ini dipakai sebagai konsep di dalam konsep negara hukum. Nah ini, karena sebetulnya konsep dasar pendidikan kewarganegaraan juga tidak dapat lepas dari konsep negara hukum, di mana dalam konsep negara hukum ya itu harus memuat landasan filosofis. Nah ini landasan-landasan filosofis, kalau Anda cermat
pada semester awal ketika bicara Pancasila dan kewarganegaraan, landasan filosofis ini banyak dipelajari dalam. Kemudian yang ketiga itu ada landasan-landasan yuridisnya. Nah, kalau Anda juga cermat, berarti itu bisa ditemukan dalam subbahasan berkenaan dengan kewarganegaraannya. Itu harus memang Anda sendiri cermat melihat, ya, sehingga ketika memberikan satu pengajaran terhadap siswa itu tidak terjebak. Maka untuk menghubungkan antara filosofis dan yuridis, artinya gini, menghubungkan antara Pancasila dengan kewarganegaraan itu di sejarah. Nah ini, kenapa lahirnya sila misalkan pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai filosofisnya apa? Nah, nilai filosofis pun tidak ujuk-ujuk muncul demikian, tetapi harus dikaji. Oh, ternyata ada sejarahnya. Sejarahnya ini kemudian menghubungkan juga, inilah hasil dari produk yuridis yang berupa produk sejarah yang berupa aturan. Aturan inilah yang akan mengikat warga negara. Oke. Ya, ini konsep dari negara hukum. Ada nomokrasi Islam, konsep restat, kemudian the rule of law, social legality, dan negara hukum Pancasila. Ini yang kemarin sebetulnya kita pelajari pada semester awal. Oke, setidaknya apapun bentuk negara ketika mengakui bahwa dirinya adalah negara hukum, itu ada 4 kriteria, yaitu perlindungan hak asasi manusia, itu syaratnya yang pertama, kemudian ada pembagian kekuasaan, kemudian pemerintahan berdasarkan dalam pada suatu peraturan, dan adanya peradilan tata usaha negara yang tujuannya adalah menertibkan sifat-sifat yang administratif. Oke ya, ini dari konsep yang tadi, konsep umum ini, kemudian Indonesia mengambil bahwa konsep negara hukum Indonesia itu dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar, ya, menjadilah negara hukum Indonesia. Tetapi sebelumnya juga ada konsep yang namanya Eropa kontinental, ada Anglo-Saxon, kemudian ada Anglo-American. Nah ini, jadi Anda nanti juga akan dituntut bagaimana ketika kita melihat, nah konsep dasarnya kan kembali lagi, ada yang menamakan bahwa negara hukum Indonesia itu berpegangan kepada Undang-Undang Dasar. Oke, apakah pertanyaannya Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum dalam bentuk tertulis ataupun merupakan kebiasaan? Ini yang pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang akan mengarahkan kepada merupakan tradisi hukum Eropa kontinental atau tradisi hukum civil law. Jadi ada tradisi hukum yang berdasarkan kebiasaan, ada tradisi hukum yang berdasarkan dari hukum-hukum tertulis. Namun juga tidak menafikan antara hukum adat, ya, kemudian hukum agama. Saya tidak menyatakan agamanya suci. Nah itu ya, itu yang menjadi konsep negara hukum Indonesia agak berbeda yang lain. Ini, oke, ya. Sampai sini ada yang akan didiskusikan, Mbak Titi? Mungkin saya sambil mengabsen, ya, sambil kita diskusi lagi, gitu, untuk menemukan bagaimana satu konsep yang berkenaan dengan kewarganegaraan dan negara hukum. Oke, ini ada Mbak Najma, ya, sebelum saya absen. Mbak Najma, halo Mbak Najma. Halo Mbak Najma. Iya, Pak. Ya, Mbak Najma, pernah nggak ketika Mbak Najma, karena kita berada di dalam pendidikan sekolah dasar, waktu sekolah itu
misalkan ada satu konsep yang kadang kita sendiri bingung, ya, bingung, dan ketika itu ataupun ketika Mbak praktek di sekolah-sekolah dikejar oleh pertanyaan sehingga kita sendiri tidak bisa jawab. Nah nih, karena itu pemilihan konsep ya, pemilihan konsep ketika kita belajar di negara hukum. Sebagai contoh gini Mbak Najma, pernah nggak Mbak Najma mengalami semacam ini di penyampaian dari guru atau bahkan Mbak Najma itu menyampaikannya kembali terhadap murid-muridnya yang masih kecil gitu ya, masih SD lah ya, SD kelas 1 atau kelas 2. Pertanyaannya semacam ini, Mbak Najma pada saat itu, Mbak Najma jangan mencuri, kalau Anda mencuri itu masuk neraka. Ya, kemudian Mbak Najma menyampaikan kembali ke anak yang kecil lagi karena Mbak Najma sudah dewasa ya. Jangan mencuri, kalau mencuri nanti masuk neraka. Pernah nggak kejadian itu ataupun Mbak Najma menyaksikan? Pernah. Pernah. Di mana Mbak? Pernah. Di mana? Menyaksikan apanya Pak? Mencuri. Menyaksikan, oh ada yang dibilangin gitu. Jangan, iya. anak kecil tuh ya, jangan dibilangin, ntar masuk neraka. Kemudian, kemudian jangan mencuri lagi, ntar masuk neraka. Kira-kira pernah dengar atau pernah Mbak Najma yang mengungkapkan atau ada yang mengungkapkan? Pernah nggak? Pada saat itu ada posisinya masih kecil. Iya pernah. Pernah nggak? Ya pernah dengar. Kemudian Mbak Najma pernah mengungkapkan juga ke yang lain. Iya Pak. Pernah mengungkapkan ya? Pernah. Oke, nanti teman-teman yang lain bisa bantu ini untuk menemukan satu konsep sebetulnya. Ini hanya sebagai contoh untuk menemukan konsep ketika kita memilih sebagai mengajar dalam bidang kewarganegaraan. Pada saat Mbak Najma mengatakan jangan mencuri, nanti masuk neraka, itu kira-kira kelas berapa atau hari ini? Waktu kecil, ya waktu SD pernah. SD ya? Iya. Nah, seandainya hari ini Mbak Najma mengulangi kata-kata itu di anak kelas 1 ataupun PAUD kelas 1 SD yang baru ya biasanya, dengan kata-kata seperti itu, kemudian ada anak yang agak nyeleneh. Emang Ibu Najma pernah akan marah terhadap anak itu? Enggak. Atau bingung? Memberi pengertian Pak. Gimana? Kan karena sudah terlanjur, ucapan itu sudah terlontarkan kan gitu, terhadap anak yang betul-betul masih kecil. Nah, apakah Mbak memberikan pengertian semacam apa? Semacam ya penjelasan bahwa ya begitu tuh nggak boleh gitu. Ya begitu bingungnya kan Mbak ya. Bingung nggak? Ya. Kalau misalkan ada salah satu di kelas 1 itu, emang ibunya pernah ke neraka Bu? Bingung ya? Nah itu. Dan waktu kecil, kira-kira Mbak Najma ketika dibilang oleh siapapun waktu kelas 1, ada nggak pertanyaan apakah orang yang ngomongin saya ini pernah masuk neraka juga gitu ya? Sehingga dia tahu. Pernah nggak ke arah situ? Enggak. Nah ini artinya gini, ketika memang tidak, berarti kan ada satu pernyataan yang kemudian itu menjadi dogma. Ya diterima begitu saja gitu ya, tanpa ingin rasa tahu yang lebih mendalam. Ya kan, kita kan tidak peduli. Nah, tetapi yang dikhawatirkan kenapa tadi pemilihan konsep dasar dalam pendidikan kewarganegaraan, kita harus memilih konsep gitu ya. Memilih ketika kita mengajarkan Pancasila, memilih kata sebenarnya, memilih konsep yang tepat dihubungkan dengan usia mereka. Nah, itu kan karena tadi sudah menjadi dogma ya. Sudah menjadi dogma, kemudian rasa kritis ingin tahu itu hilang. Karena kenapa? Mungkin di sini ada nggak yang pernah menjawab apa ibunya pernah ke neraka gitu? Ada nggak? Ada nggak? Yang lain mungkin kalau Mbak Najma ya berjalan alami saja. Mungkin Mbak Siti, silakan Mbak Siti. Jadi unmute ya kalau itu. Ya, Mbak Siti gimana? Ya, tadi kan kalau Mbak Najma itu sudah biasa lah kalau waktu kita kecil kalau mencuri nanti masuk neraka gitu. Itu sudah biasa. Dan itu kan seolah jadi dogma ya. Jadi kita tidak lagi mempertanyakan. Tetapi kan di dunia pendidikan segala sesuatu itu harus dicari ya, sehingga tidak menjadi dogma semata.
Nah, kan tidak enak. Nah, kira-kira kalau ada yang mengatakan seperti itu, bagaimana tanggapan Mbak Siti? Mbak, pernah nggak Anda bertanya-tanya ketika mencuri nanti masuk neraka gitu waktu kecil tuh? Kemudian Anda bertanya neraka itu apa, dan kemudian jawabannya itu pontang-panting gitu kan ya? Pernah nggak? Gimana Pak? Suaranya putus. Mbak Siti, waktu SD kan pernah mungkin ya. Nah, jangan mencuri, kalau mencuri itu masuk neraka. Pernah nggak ditanya semacam itu? Larangan yang bersifatnya larangan-larangan. Pernah Pak. Pernah. Mbak coba untuk menjawab nggak neraka itu semacam apa? Ataupun bertanya. Enggak, berarti sama ya dengan Mbak Najma. Jadi menerima dogma tanpa satu alasan atau melakukan kritisasi ya. Karena tadi ntar akan ada kritisasi terhadap konsep tadi ya. Ketika konsep itu tidak bisa diterima, kita kritisi konsep itu. Nah, itu kan di dalam pembelajaran kan akan terjadi seperti itu. Ketika kita mengkritisi konsep, maka yang muncul apakah konsep kita atau konsep mereka. Nah, itu karena ini adalah pembelajaran ya. Oke. Tina Agustin, ini baru ya. Mbak Tina Agustin, halo Mbak Tina. Ya Pak. Ya. Tadi nyimak ya, bisa ngikuti. Ya. Oke. Nah, ketika Mbak Agustin pernah nggak mengucapkan seperti tadi ya, tadi itu jangan mencuri ntar masuk neraka, ataupun dikatakan dinasehati semacam itu. Pernah nggak Mbak? Pernah Pak. Pernah. Kemudian ketika Anda dinasehati, Anda kan masih kecil pada saat itu kan ya, berusaha mengejar nggak terhadap itu, kemudian bertanya neraka itu apa ya, gitu tuh, pernah nggak? Pernah sih Pak, tapi nggak terlalu misalkan bertanya kayak apakah ibunya pernah ke neraka gitu, soalnya kan kita juga belajar agamanya juga gitu. Iya. Jadi di nyambung-sambungin gitu. Ya, gitu. Ya. Nah, itu kan karena gini, konsepnya pun akan berbeda ya. Tapi dua-duanya kan artinya gini, antara Mbak Najma, Mbak Siti tadi kan tidak banyak bertanya ya, tidak banyak bertanya karena memang tidak berusaha juga mencari tahu gitu ya, karena memang apakah faktor takut gitu ketika mengejar satu pertanyaan yang bikin penasaran itu, takut nggak Mbak Tina? Takut dimarahi nggak? Iya Pak, kalau pas Takut. SD gitu takut dimarahi. Ya, nah itu masa kita pada saat usia itu adalah masa yang penuh dengan ketakutan dan harus menerima dogma. Nah, itu kan. Maka saatnya lah kita membuka ya dengan konsep-konsep dasar. Ketika kita mengajar itu memilih makna atau memilih kata yang tepat, sehingga apa yang kita alami itu tidak menimpa ya peserta didik kita selanjutnya. Gitu, itu tujuannya ya. Tapi bukan menyalahkan, oh enggak, tapi justru proses belajar itulah yang nanti kita bisa menemukan bagaimana kita membuat konsep tersendiri di dalam konsep tersendiri di dalam mengajarkan pendidikan sebagai warga negara. Nah, di sini baru akan ketemu, pun harus berbeda, sehingga ada satu ya pijakan ketika kita memberikan satu materi bisa diterima. Sebagai contoh gini, ya, ini contoh pembanding saja. Mungkin Mbak Agustin tidak akan terbayang-bayang tentang apa itu neraka, tentang apa itu surga, ketika kata itu tidak muncul dari dunia pendidikan. Ya, jadi dunia pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah luas ya, tidak akan muncul persepsi itu. Persepsi itu muncul karena kata itu dilontarkan. Kemudian karena rasa takut. Nah, kadang ini nanti juga mempelajari bagaimana psikologis tentang anak-anak itu. Nah, ketika kata-kata itu muncul berarti kata mana? Yaitu kepada anak-anak. Dan kita harus tahu bahwa kondisi pada saat itu atau pada saat anak-anak belum saatnya misalkan menerima hal-hal demikian. Nah, kenapa kita tidak membuat satu yang bisa menyederhanakan kata tersebut? Misal ya, nanti pilihan katanya terserah ya, konsep dasar yang akan diberikan itu terserah. Yang penting tidak menyulitkan anak itu untuk memahami, dan kita juga tidak dikejar oleh
tidak dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan dari si peserta didik, ya. Oke, seperti contohnya katanya kita rubah. Misalkan Mbak Tina, jangan mencuri. Emang kenapa? Karena anak kritis kan biasanya gitu. Emang kenapa? Jangan diganti, jangan nanti masuk neraka. Misalkan diganti, ntar gimana kalau kita mencuri, nanti besok-besok ya punyanya Mbak Tina juga ada yang mencuri. Nah, kira-kira gitu ya. Itu ya, kenapa kita sampaikan pengetahuannya itu belum nyampe sehingga mereka oh iya ya, kalau kita mencuri nanti barang kita ada yang mencuri. Nah, jadi agak berpikirnya itu bisa diterima ya oleh mereka dan tidak menimbulkan, kalaupun mereka berpikir kenapa sih kalau kita mencuri itu ada yang mencuri lagi, kan kita bisa menjelaskannya. Tapi kalau langsung apakah ibu pernah nantinya ke neraka, itu akan berbeda ininya lagi ya, bahkan membuat seorang peserta orang yang mendidik kadang juga emosional. Nah, ini menghindari hal-hal semacam itu. Ya, kira-kira semacam itu pertemuan hari ini. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak saya absen dulu. Ada? Oke, kalau tidak ada, di sini ada Mbak Elsa, Salsabila, Mbak Hilda Nova, Mbak Teti Sumiati, Mbak Wulan, Mbak Najma, Mbak Siafina, Mbak Maulana, Iqbal, Sri Rahmawati, Tika Murti Sartika, Mbak Regita, Mbak Fadila, Mbak Lulu ya, Miftahul Farhan, nggak tahu ini sosoknya laki-laki atau perempuan, karena ada dua nama. Miftahul Farhan itu biasanya identik dengan laki-laki, nah, ya. Nah, itu jadi apakah dia seorang transgender atau seperti apa, nanti tolong bisa ditampilkan ya. Oke. Transgender ya, ternyata kan Miftahul Farhan adalah seorang laki-laki tulen gitu ya. Gitu. Jadi jangan tanya-tanya karena namanya itu yang pertama identik dengan perempuan dan yang kedua identik dengan laki-laki. Nah, itu jadi harus ditampilkan. Kalau tidak ditampilkan nanti disangka perempuan. Nah, gitu ya. Ataupun kalau ya transgender lah, banci-bancian gitu. Jangan ya Mas ya. Nah, gitu. Oke, ternyata sudah teridentifikasi bahwa ya namanya Mas Miftahul Farhan itu cowok tulen, Mas Maulana ya. Ya, cowok tulen. Oke, ada Mas Maulana, Mbak Sonia Fasa, Rafidita Rahma, Mbak Siti Komalasari, Mbak Tina Agustin, Mbak Nia Melina, Ine Heryani, Mbak Putri Wijaya, Novianti Dwi Cahyi, Mbak Yesi, kemudian Mbak Dinda Fadila, Mbak Ajeng Fitriasari, kemudian Mbak Ariska, Mbak Novera, Mbak Iyang, Mbak Salsabila, Mbak Rina ya, Mbak Maulida. Silakan nanti Mbak-mbak yang di sini screenshot ya, screenshot banyakan, ditampilkan mukanya banyakan, di-share di grup. Jangan mukanya banyak aja, jadi ramean gitu kan, di-share di grup. Nah, itu kalau kita kuliahnya menggunakan ya hanya ruangmu, kan suatu saat kita bisa menggunakan ruangmu gitu ya. Ya, Pak, apakah screenshot juga? Ya iya dong, itu kan screenshot. Nah, itu. So, itu bisa dilihat kita membahas apa di ruangmu ya. Kemudian apakah kuliah ini harus menggunakan medianya ganti-ganti atau seperti apa? Saya serahkan kepada teman-teman. Gimana enaknya? Ada ini ketua kosmanya siapa kosmanya? Mbak Muri, siapa? Siapa? Siapa, Mbak? Ya, kosmanya mana? Reja, Pak. Ya, Mas, Reja, mana? Pak. Reja, Pak. Yang pakai masker, Pak. Mana yang pakai masker? Oh iya, Saya, Mbak Pak. Reja. Mbak Reja. Halo Mbak Reja. Iya, Pak. Ya. Oke Mbak Reja, ini enaknya nanti kuliah minggu depan kita menggunakan apa ini? Tetap di Zoom atau ruangmu atau serendah-rendahnya pakai WA. Kadang ada juga kuliah pakai WA kayak kita lagi. Nah ini, ya kalau WA kan lahir gini maksud saya. Kalau WA itu lahir sebelum pandemi, ya. Ini Zoom juga lahir sebelum pandemi. Tetapi setidaknya kalau kita nanti ke ruangmu pakai Google Meet atau pakai media lain lah selain WA ya, walaupun kita tidak dilarang menggunakan WA, konsep dasarnya itu tidak ketemu. Misalkan Anda juga, oh dulu kan saya diajarkan oleh dosen saya ketika pandemi itu pakai WA bisa. Nah akhirnya kan menjadi justifikasi gitu ya, sama dengan kelas sebelah.
Pak, minggu besok kita kuliahnya pakai WA. Kenapa pakai WA? Saya juga hampir pingsan karena memang baru pertama kali saya diminta kuliah pakai WA. Nah, ya memang saya tidak menolak, bisa di ruang muka, tidak bisa di Google di Google Meet atau di Zoom. Mereka bilang, Pak, kita dari semester kemarin juga pakainya WA. WA kan alat mengerahkan. Nanti ntar kita bicara sistem pendidikan ya. Kalau WA itu alat sebagai komunikasi untuk mengarahkan peserta didik. Jadi kalau kita menggunakan pakai WA, ya kuliahnya saya buka. Oke, kita kuliahnya 24 jam. Oh iya, Pak, kok kuliahnya 24 jam kan sesuai jadwal. Kalau pakai WA kan bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Ketika hadir dan tidak hadir kita tidak tahu. Oke, Mbak Reja kira-kira gitu ya Mbak Reja. Kita gunakan sarana baru atau masih tetap di ruang Zoom? Kira-kira. Atau lebih nyaman di mana? Saya minta pengalaman 3 orang itu pengalaman yang terindah selama 1 semester di terindah ya, jangan yang jelek-jelek jangan. Di unmute Mbak Reza. Kalau menurut saya sendiri ya Pak, untuk pembelajaran online ini menggunakan Zoom itu ada yang masih terkendala sinyal Pak, jadi kadang susah untuk masuk. Oh iya. Ya. Terus kalau WA grup juga itu kadang tidak maksimal. Itu ya kendala ya? Iya Pak, jadi kalau di Zoom lebih terkendala dengan sinyal, kalau di WA grup itu kurang maksimal. Dan lagi sama anak juga, karena harus kesepakatan bersama kalau saya sebagai kosma. Iya. Jadi nggak tahu, ntar dibukanya kapan, disuruh absen aja gitu ya. Jadi tidak ada memang, kalau di WA ini gini, ketika Mbak Reza Akila, Mbak Novera, Mbak Dinda, ya kemudian Mbak Salsa itu merasa aktif, ya yang saya khawatirkan di situ sih sebetulnya bagi diri saya, bukan tidak mau di WA, bukan. Tapi ketika Mbak Novianti, Mbak Maulida itu aktif pas kuliah di WA, kemudian ada Mas Miftahul Farhan, Mbak Lulu, Mas Maulana, Mbak Fadila itu tidak aktif, kemudian saya kasihkan nilainya sama. Ini gimana saya? Berarti apakah ntar terjadi penjoliman saya terhadap WA atau penjoliman saya terhadap teman-teman yang aktif? Karena ketika bisa saja kan Mas Miftahul di WA nanti ada bukanya ntar komen aja kan gitu. Ini kan karena saya belajar lah. Ya, nah ini kan semacam ini tidak ada rasa kebersamaan karena kuliahnya memang fleksibel semacam itu. Tapi kalau di ruangmu ya itu kan ada batas kapan kita ketemu bersama, walaupun tidak seperti Zoom. Kan kita saling kalau memang pandemi kita bisa ketemu di dalam tatap muka secara langsung kita usahakan, gitu ya. Oke, kalau dari Mbak siapa yang belum ya? Oke, Mas Miftahul, gimana Mas? Mas Miftahul Farhan. Di unmute Mas. Iya Pak. Ya kira-kira gimana Mas? Kuliah ke depan kita ini. Kalau saya sih, Pak juga boleh Pak ikut aja. Ini. Jadi Mas Miftahul ini ingetin ya nanti beliau itu jadi seorang pengikut ya. Karena saking nurutnya jadi seorang pengikut gitu ya. Tapi kan kalau di dalam dunia pendidikan, nanti ke depan Anda jangan jadi pengikut. Nah, kalau sudah jadi pengikut, berarti independensi Anda sebagai mahasiswa itu akan dipertanyakan. Ya, tapi nggak ini candaan ya, tapi bisa menjadi satu bahwa ikutnya Mas Miftahul mungkin karena ya saya dari sama karena di ruangannya banyak cewek kan masalah gitu ya. Oke, karena menghargai seorang perempuan. Nah, karena perempuan itu adalah ibu. Nah, kan bisa jadikan argumentasinya. Ibu itu jangan disamakan argumentasinya. Oke, kemudian Mbak Vika. Ya, Fitriani. Gimana Mbak ke depan? Oke, Mbak Vika sekali dipanggil langsung kemana? Langsung hilang di saya. Iya, Pak. Oh, ada nongol lagi. Ya, gimana Mbak Vika? Kalau Vika mah gimana baiknya aja Pak? Jangan gimana kesepakatan dari teman-teman? Oh, ya. Gimana baiknya? Ini bahasa khas ciri khas orang kuning itu gimana baiknya saja. Tetapi ketika tidak sesuai juga marah akan Mbak Novian ya. Ya udah kalau gimana baiknya menurut saya nanti kita kuliah jam 12 malam biar sinyalnya jos. Nah, akhirnya kan bingung semua kan. Kok Bapak mah gitu? Nah, pasti kan ada hal-hal semacam itu yang diharapkan jangan gimana baiknya gitu ya. Nah, jadi nanti coba kita pikirkan, tapi saya tekankan untuk kelas ini gitu ya.
Kalau memang bisa ketemu di ruangmu, ya kita kuliah di ruangmu. Kita ketemu Zoom, ya boleh, gitu ya. Kita tatap muka pun, ya boleh. Tapi kalau di WA kan, aduh kayaknya gimana ya? Nanti saya kayaknya WA bagi diri saya nanti sarana efektif untuk kuliah di masa pandemi. Karena WA itu kan sudah Anda dapatkan sejak Anda SMA. Kita keseringan kuliahnya di WA, ya. Ketika Anda ditanya oleh adik-adik Anda, misalkan Teh Novita, Teh Ajeng, Teh Novera, ya Teh Dia, Teh waktu kuliah pakainya apa? Pakai WA. Yang akan disalahkan itu siapa? Coba Mbak Novita, Mbak Novianti, ketika kita sama-sama kuliah pakai WA, Anda ditanya oleh adik Anda, kira-kira jawabanmu apa, Mbak? Mbak Novianti, Dwi Cahyani. Ya, Ya, ketika ditanya, kita Teh kenapa? ya Ditanya oleh adiknya. Ya. kita dari kampusnya tuh dikasih pilihan ada buat apa itu tuh buat menyampaikan bukan ya semacam ya buat kuliah itu boleh dari platform uangmu kayak gitu Pak, Google Meet semacam buat yang education gitu. Oh gitu ya. Itu jawabannya Ya kan ada sangat bagus sekali. Ya, kalau jawab kampus yang boleh kita macam pilihan dari kampus buat dosen sama mahasiswa tuh bisa lewat WA, ruangmu, ini teh Zoom, Google Meet, gitu. Ya. Mungkin kayak Novi mah gitu Pak. Iya, oke. Itu kan kalau jawabannya seperti itu, apa yang dikatakan Mbak Novianti, ya Mbak Novianti dari hati yang terdalam, ya mungkin itu bagus ya. Tapi kan kadang ada jawaban yang pernah saya dengar itu gini, semester sebelumnya. Mungkin Anda juga pernah dapat ya dari info dari teman-teman yang lain. Mbak kuliahnya pakai apa? Emang nggak ada cara lain? Emang dosennya juga nggak bisa. Nah, kan akhirnya kan celaka juga tuh ya. Pernah nggak ada dengar seperti itu? Mbak Dia pernah nggak dengar seperti itu? Halo Mbak Dia Siti. Iya Pak. Iya pernah dengar ya semacam itu ya? Mbak Dia Pernah kenapa sih, Pak. kuliahnya pakai WA? Ya ini kan instruksi dosennya, pakainya WA aja. Nah akhirnya kan Anda kan di belakang itu, waduh ini dosennya gimana sih? Nah itu karena saya juga pernah dengar seperti itu ya. Jangan sampai ketika kita terpepet, misalkan ya, nggak ada sinyal yang cepat kayak Zoom, ada sinyal yang cepat untuk Google Meet, kita pakai WA. Akhirnya Mbak Dia jawabnya, nah akhirnya kan karena pengalaman saya semester kemarin juga banyak ya. Kenapa Mbak? Akhirnya kan menjadi justifikasi ya, justifikasi bahwa WA ketika kita kuliah selain pelajari aplikasi. Ketika Anda tadi ditanya Mbak Novianti ditanya kan bisa jawab tuh. Ini kan akhirnya mahasiswa mana Mbak Novianti? Nah kan enak kan mahasiswa mana Mbak Novianti? Saya tanya. Ya Pak. Mbak Novianti mahasiswa mana Mbak? Mahasiswa STKIP Muhammadiyah Pak. Nah kalau jawabannya kan tegas kan, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kuningan. Akhirnya Anda tidak malu-maluin instansi. Tapi kalau misalkan Mbak Dia jawabnya, misal Mbak Dia yang punten banget, enggak, ini hanya sekedar contoh. Ya emang dosennya Pak suruh pakai WA, STKIP Muhammadiyah Kuningan. Ya malu-maluin STKIP Muhammadiyah Kuningan. Ruangmu ada, Zoom ada kan gitu kan. Jawab-jawab tiba-tiba pakai WA. Ya kan malu dengan universitas lain atau dengan sekolah tinggi lain kan. Ini pembelajaran inilah yang harus dijaga pakai WA. Akhirnya kan sebetulnya Anda bilang seperti itu, Anda sudah membuat malu institusi Anda, institusi kita malu karena fasilitas yang sudah diberikan ujung-ujungnya Anda jawab pakai WA Pak. Nah kan jangan, karena itu orang yang mau pilih yang mana terserah kita mau pilih mana. Nah itu ya. Jadi semacam itulah ketika nanti juga Anda di dunia pendidikan ya ada hal yang memang harus konsep dasar ya sehingga kedepannya kita melangkah lebih enak, tidak ada yang disakiti. Nah kan seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu dan mudah-mudahan minggu depan kita semua bisa bertemu lagi di alam gaib ya, alam gaib tapi bukan alam akhirat karena saya belum pernah ke alam akhirat, yaitu alam Zoom ataupun nanti kita bertemu di alam ruangmu atau di alam Google Meet. Oke. Baik, saudara-saudara, saya akhiri mata kuliah hari ini dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf karena saya memang banyak kurangnya daripada lebihnya ya. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya dibuka semua. Dibuka, Anda screenshot diri Anda masing-masing diri Anda. Ruang yang apa foto yang ada Andanya screenshot,
jangan foto Anda sendiri, tapi semuanya di screenshot sampai 2 slide ya. 2 slide itu cukup oleh ketua kelasnya kalau ketua kelasnya pakai laptop. Tetapi kalau ketua kelasnya tidak pakai laptop, tolong yang pakai laptop bisa men-screenshotnya dan dikirim di WA group. Saya mohon diri, tidak ada mata kuliah. Kalau tidak ada, selamat. Oke, saya akhiri.